Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Retnasari. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma untuk masalah bisnis. Oke, kita lanjut saja. Materi yang akan dibahas nanti akan ada mengenai struktur program, kemudian struktur chart, lalu pembuatan laporan dengan page break, dan yang terakhir contohnya. Lanjut, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai struktur program. Lalu apakah sih struktur program itu? Program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari file. Nah, biasanya itu berupa urutan file di mana ada proses inisialisasi, kemudian ada proses record. Kalau misalnya recordnya itu bentuknya berupa data, yang pengambilan data beberapa record, ya berarti menggunakan perulangan. Lalu yang terakhir adalah proses final. Lanjut, kemudian ada lagi yang namanya struktur chart, di mana penggambaran algoritma dari struktur program yang telah dibuat. Dari 3 modul di atas dapat berisi statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file yang tadi ya di dalam struktur program. Nah, gambarnya seperti ini. Dari proses urutan file, ngambil ada proses inisialisasi, proses record, dan proses final. Kemudian main program dari struktur chart yang sudah ada dapat dikembangkan proses dari ketiga modul tersebut. Misal pada saat proses record, misalnya ada penjumlahan atau ada fungsi lain di dalam perintah, nah itu bisa dikembangkan lagi. Lanjut, dalam pembuatan laporan. Nah, pada saat kita melampirkan sebuah laporan, itu pastinya akan ada judul, kemudian baris judul, kolom judulnya, detail isinya, lalu total. Baik itu total dalam bentuk total data ataupun total jumlah. Nah, sekarang pembuatan laporan dengan page break. Nah, untuk pembuatan laporan dengan page break sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama single level control break sama multiple level control break. Perbedaannya apa? Kalau single level itu berdasarkan nilai sebuah variabel. Sedangkan kalau multiple level itu beberapa nilai variabel. Contoh seperti ini penggambarannya. Misalnya kan kalau single level, kalau kita perhatikan di sini untuk laporan data ini kita ambil berdasarkan nomor salesnya. Berbeda dengan multiple level break. Selain berdasarkan nomor salespersonnya, dia juga berdasarkan nomor departemen. Maka dikatakan multiple level control break. Jadi diambil dari beberapa nilai variabel, tidak hanya nomor salesnya saja, tetapi juga dari nomor departemen. Filternya dari situ. Lanjut, kita langsung saja ke contoh untuk penggambaran yang tadi ya. Penggambaran struktur program, penggambaran struktur chart, dan penggambaran dari pembuatan laporan. Di sini kita disuruh membuat sebuah laporan. Nah, bagaimana dari gambaran laporan ini? Kita buat dulu subordinatnya. Oke, langkah yang pertama, kita lakukan inisialisasi. Apa yang dilakukan inisialisasi? Yaitu kita lakukan mengenai nanti halamannya berapa, kemudian recordnya akan tampil bagaimana, lalu totalnya pun juga kan pasti hanya satu ya di akhir, itu seperti apa. Dan inisialisasi ini kita berikan nilainya adalah 0. Lalu langkah berikutnya yang kedua yaitu kita lakukan cetak judul, yaitu yang tulisan PT Semesta Makmur Abdi, kemudian tanggal cetak, halaman, lalu berikutnya adalah judul dari recordnya. Langkah berikutnya, langkah yang ketiga yaitu cetak detail. Nah, di cetak detail ini kita ambil data, berarti isinya ya, bagian isi. Di sini hanya ada 3 data. Oke, kita berikan perintah mulai dari baris pertama cetak
barisnya, NIP-nya apa, namanya siapa, targetnya berapa, kemudian realisasinya, komisi, gaji pokok, dan total gaji. Maka berikutnya untuk proses record. Untuk proses record sendiri, pada saat kita mencetak detail tadi, itu kan di bagian komisi dan di bagian total gaji, di sini ada proses, yaitu proses perhitungan, di mana komisi itu diambil dari realisasi dikurangin target dikalikan 10.000, dan total gaji itu berasal dari komisi dijumlahkan dengan gaji pokok. Lalu proses yang berikutnya yaitu kita melakukan akumulasi total, yaitu total gaji sales, dimana total itu berasal dari total keseluruhan dari summary total gaji. Lalu yang terakhir yaitu melakukan cetak total. Ini tadi yang total gaji sales kita panggil, kalau tadi kan sebelumnya kan hanya perintahnya saja. Nah, di bagian akhir ini kita melakukan tampilannya, mencetak totalnya. Nah, dari subordinat tadi kita bisa ambil struktur programnya. Ada beberapa bagian-bagian yang dapat kita ambil. Proses urutan filenya yaitu laporan penyewaan. Yang pertama, berarti kita tadi melakukan inisialisasi. Lalu berikutnya setelah melakukan inisialisasi, kita melakukan cetak judul. Berikutnya, setelah melakukan cetak judul, kita melakukan cetak detail. Ya, cetak detail di sini karena bentuknya itu record dan ditampilkan tidak hanya satu data saja tapi beberapa data, maka kita membutuhkan perintah looping. Di sini perintah loopingnya berarti jumlah baris yang akan tampil maksimal itu di bawah 30 ya, berarti hanya sampai 29. Kalau misalnya lebih dari 29 atau 30, misalnya sudah 30 ke atas, itu dia akan pindah lembar baru, halaman baru yang page break tadi. Lanjut. Nah, di dalam cetak detail itu ada proses record. Nah, proses record ini untuk menentukan akumulasi dari komisi dan total gaji. Selain proses record, ada akumulasi total, yaitu penjumlahan dari total gajinya. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan cetak total report dan program berakhir. Itu struktur programnya. Lalu dari struktur program tadi kita bisa ambil struktur chart. Kita perhatikan dari struktur program yang telah kita buat. Nah, di sini kita perhatikan yang saya lingkari garis merah. Oke, di sini ada proses inisialisasi, cetak judul, kemudian proses detail, kemudian ada proses record, akumulasi total, dan cetak total report. Oke, kita perhatikan yang dilingkari merah di bagian luar. Di sini ada 4 proses, di mana ada proses inisialisasi, cetak judul, cetak detail, dan cetak total report. Lalu yang proses record dan akumulasi di mana? Untuk proses record dan akumulasi itu berada di dalam cetak detail. Jadi gambarannya seperti ini ya. Untuk laporan penyewaan ya, tadi yang 4 ya, inisialisasi, cetak judul, cetak detail, dan cetak total report. Dan yang 2 yaitu proses record dan akumulasi total itu berada di cetak detail. Oke, demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.